Ya, terima kasih. Yang saya hormati teman-teman semuanya, teman-teman media, Pak Don dan Pak Irjen. Jadi setelah kasus itu mencuat, saya menugaskan tim kami yang dipimpin oleh Kepala Inspektur, kemudian dengan beberapa anggota serta dari Dirjen yang menangani bantuan. Kita tugaskan malam itu juga langsung dan dilanjut besok paginya. Tapi sebetulnya saat itu sudah mulai ada titik terang hasilnya. Cuman kita belum berani menginformasikan kejadian yang terjadi di Depok itu seperti apa. Nah, yang perlu kami sampaikan adalah yang pertama, tadi saya juga mendengar dari Pak Menko, karena memang kasus itu terjadi sebelum saya, jadi saya harus mereview pekerjaan tahun yang saya belum tahu. Nah, Pak Menko cerita bahwa saat itu memang saat pembagian ini nanti mungkin detailnya yang kita lakukan dari Kementerian Sosial, Pak Inspektur yang jelaskan, tapi overview-nya adalah tadi saya ketemu dengan Pak Menko. Pak Menko menyampaikan saat itu bahwa karena saat itu pengiriman bantuan beras itu dilakukan oleh Bulog ya Pak? Dilakukan oleh Bulog. Nah, kemudian di perjalanan itu pengirim bantuan itu barangnya itu kehujanan. Barangnya kehujanan sehingga saat itu diputuskan, menurut Pak Menko, diputuskan untuk diganti beras itu. Mereka harus mengganti karena meskipun kita tidak tahu kualitas beras itu seperti apa, tapi dia sudah kehujanan. Gitu perjanjiannya katanya, kata beliaunya. Nah, sehingga kemudian digantilah beras itu. Beras itu diganti. Memang saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, jangankan sebanyak itu, di kami yang selama saya jadi menteri, satu orang aja tidak terima, dia komplain. Apalagi sebanyak itu, pasti banyak yang komplain saat itu kalau tidak terima. Itu artinya memang kemudian diganti sepertinya. Pak Sampa tadi sampaikan diganti karena saat itu dikoordinasikan untuk mereka mengganti karena kan kehujanan pada saat pengiriman itu diputuskan untuk diganti seperti itu kira-kira. Nah, detail yang kita lakukan dan katanya sudah ada keterangan bahwa memang diganti oleh penerima jasa transporternya beras itu, bantuan itu. Nah, yang kedua mungkin Pak Inspektur bisa menjelaskan secara detail yang sudah kita lakukan. Jadi saya tugaskan untuk tim kami dari Inspektur Kementerian Sosial bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, kemudian Bareskrim dan Dinas Sosial Depok, kemudian TKSK, pendamping sosial kami, pendamping PKH dan sebagainya untuk mengecek sebetulnya ini bantuan apa gitu. Karena saat itu kan masih simpang siur. Nah, silakan Pak. Silakan Pak Inspektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan media yang kami banggakan, izin Bu Menteri. Jadi sesuai dengan pemberitaan yang dimuat di media ya, dan saya mendapat medianya tentunya dari pimpinan waktu itu melalui anggota Komisi 8 DPR RI, diteruskan kepada Bu Menteri, dan kami langsung mendapatkan arahan dari pimpinan, dari Bu Menteri untuk melakukan penelusuran terkait kondisi di lapangan. Jadi tim kami pada tanggal 1 Agustus kemarin Senin sudah melakukan penelusuran, tim inspektur kami dan 2 orang auditor yang melakukan penelusuran ke lapangan. Pertama, kami melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Depok. Yang kedua, kami koordinasi juga dengan teman-teman di TKSK, Korda yang ada di lapangan. Dan memang
hasil penelusuran di lapangan terjadi apa yang digambarkan di media. Mohon izin Bu Menteri, baru saya sampai dari Depok, habis dari lapangan juga di lokasi penimbunan rekan-rekan media. Jadi kondisi yang tadi saya datangi itu kondisinya bau sekali, bau telur busuk dan segala macam. Jadi kalau dilihat dari kondisi yang ada, ini sebenarnya bukan bantuan beras saja, tapi ada tepung, ada telur. Baru baru sampai ini di sini. Nah, tadi kami akhirnya mencocokkan terkait dengan bantuan beras itu sendiri. Jadi bantuan pertama karung beras, memang ada 20 kilo, ada 5 kilogram. Seingat kami pada saat bantuan itu diluncurkan untuk beras 20 kilogram, itu ada tulisan bantuan Presiden melalui Kemensos. Maaf, kebetulan saya masih punya dokumentasinya, izin Bu Menteri. Ini tahun berapa? Tahun 2020 Bu Menteri. Ini tahun 2020 bulan Waktu itu waktu pas penyaluran kami melakukan monitoring evaluasi. Jadi waktu itu juga kami sudah melakukan evaluasi monitoring. Ini rekan-rekan semua. Ya, ini auditor saya, itu melalui Kementerian Sosial. Nah, ini yang kami coba tandai di lapangan. Nah, tadi dengan kepolisian menyampaikan itu. belum Bu. Tadi kan kebetulan kami ke kantor JNE sudah kami lakukan atas saran Bu Menteri tentunya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita coba sudah ditangani oleh pihak Barreskrim. Tapi kami sudah arahan Bu Menteri, kami melakukan penelusuran secara dari Kemensos khususnya. Langkah kerja yang dilakukan oleh Kemensos dalam melakukan penyaluran bansos ini untuk wilayah Jabodetabek ini masih kami belum bisa meyakini ini punya Kemensos. Karena pemberian bantuan yang sejenis serupa, ada beras, ada telur. Tapi kalau Kemensos memang tidak ada telur, tidak ada tepung. Tapi di lapangan itu mungkin Pak Don, Bu Menteri yang tepat. Pak Eka sampai mana?